Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sarwahyuni dengan NIM 25001430121. Adapun judul skripsi yang akan saya olah di data SPSS yaitu pengaruh model TP shortcut terhadap minat belajar. Nah, di video kali ini saya akan membahas cara menggunakan data SPSS ini. Kita harus mempunyai aplikasi SPSS dulu. Jika kita sudah mempunyai aplikasi SPSS-nya, langkah selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS ini. Di sini saya gunakan aplikasi SPSS. Nah, seperti inilah tampilan awal saat membuka aplikasi SPSS-nya. Hal yang pertama dilakukan ialah menyediakan tabulasi data skor angket minat belajar yang terdiri dari pre non-teks kelas eksperimen, post non-teks kelas eksperimen, pre non-teks kelas kontrol, dan post non-teks kelas kontrol. Adapun uji statistik deskriptif, langkah awal yang harus kita lakukan, buka aplikasi SPSS-nya, lalu klik variabel view pada kolom nama atau tulis minat belajar. Kemudian setelah itu klik data view dan masukkan data dari tabulasi data yang telah dibuat. Masukkan satu persatu mulai dari pre non-teks kelas eksperimen, kemudian uji satu-satu. Setelah itu klik Analyze, pilih Deskriptif Statistik, kemudian pilih Deskriptif. Setelah hasil Deskriptif Statistik muncul, tekan kembali Analyze, pilih Deskriptif Statistik, kemudian pilih Frekuensi, atau hal ini digunakan untuk mencari frekuensi datanya. Lalu lakukan hal yang sama pada data post non-teks kelas eksperimen, pre non-teks kelas kontrol, dan post non-teks kelas kontrol. Lalu lakukan hal yang sama pada post non-teks kelas eksperimen dan pre non-teks kelas kontrol dan post non-teks kelas kontrol. Adapun uji normalitas, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu, lalu klik variabel view pada kolom nama atau tuliskan semua data yang ingin diuji. Misalnya pre non-teks kelas eksperimen, post non-teks kelas eksperimen, pre non-teks kelas kontrol, post non-teks kelas kontrol. Kemudian, klik data view, masukkan ke nilai masing-masing data yang ingin dicari.
Setelah itu, klik Analyze, pilih Explore, kemudian data pre non-test kelas eksperimen, post non-test kelas eksperimen, pre non-test kelas eksperimen, pre non-test kelas kontrol, dan post non-test kelas eksperimen dipindahkan ke bagian dependent list. Setelah itu, pilih plot karena kita ingin mencari uji normalitasnya. Maka centang normality plots, kemudian klik continue. Hasil uji normalitasnya akan muncul. Adapun uji homogenitas. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, masukkan ke Excel data yang telah dibuat. Lalu beri kode untuk tiap kelas eksperimen, diberi kode 1 dan kelas kontrol kode 2. Lalu buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Lalu klik variabel view, kemudian di kolom nama, tulisan minat belajar dan kelas. Untuk bagian desimal, karena data kita tidak memiliki angka di belakang koma, maka isinya 0. Kemudian di label kita tulisan minat belajar dan kelas. Pada bagian nilai, karena bagian kelas tadi kita sudah buatkan kategori atau kode pembeda kelas eksperimen dan kelas kontrol. Maka kita klik titik 3 yang ada selurus dengan kelas di bagian nilai. Setelah itu, muncul kotak yang berisikan nilai, kita isi dengan angka 1. Lalu untuk label, klik atau ketik kelas eksperimen. Kemudian tekan add, lalu tambahkan angka, nilai angka 2 dan label kelas kontrol, kemudian tekan OK. Kemudian klik data view, masukkan data yang ingin diuji yaitu pre non-text eksperimen, pre non-text kontrol di bagian yang sejajar dengan minat belajar. Lalu urutkan data dari kelas eksperimen kemudian ke kelas kontrol. Nah, di kolom kelas isi dengan kode yang telah ditetapkan atau kode 1 untuk kelas eksperimen dan kode 2 untuk kelas kontrol. Lalu klik Analyze atau pilih Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore. Dan untuk hasil belajar kita pindahkan ke dependent list, sedangkan kelas kita pindahkan ke factor list. Kemudian klik plot karena kita ingin menguji homogenitas, maka kita pilih per estimasinya, kemudian klik continue dan klik OK.
Dari hasil uji homogenitas akan muncul yang namanya uji homogenitas ini ke post non-test kelas eksperimen dan post non-test kelas kontrol. Adapun uji T-nya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, masukkan ke dalam aplikasi SPSS, lalu klik variabel view pada kolom nama, isi minat belajar, kolom nama yang kedua, isi kelas. Untuk kelas dibagikan nilai karena bagian kelas tadi sudah kita buatkan kategori atau kode pembeda kelas eksperimen dan kelas kontrol. Maka pada titik 3 kita isi dengan angka 1 label kelas eksperimen, kemudian add isi angka 2 dengan label kelas kontrol. Kemudian klik data view, masukkan data yang ingin kita uji, misalnya data post non-text masing-masing kelas, jadi kita urutkan dari kelas eksperimen ke kelas kontrol. Kemudian di kolom kelas isikan dengan kode yang sesuai dengan kelas atau eksperimen kode 1 dan kontrol kode 2. Lalu klik Analyze, pilih Comparative Means, pilih Independent Simple T-nya. Untuk minat belajar kita pindahkan ke test variabel dan kelas kita masukkan ke grouping variabel. Lalu klik Define Group 1 kita klik dan grup 2 kita tulis 2, kemudian continue. Pilih option, kalau ingin tingkat kepercayaannya default bisa juga diturunkan jadi 90. Jadi terserah dari kita sekalian. Lalu klik continue dan klik OK. Maka hasil UJT akan muncul. Sekian dari saya pemaparan olah data yang ada di aplikasi SPSS. Wabillahi taufiq wabil hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.